Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deki Novendra dari Desa Kesongo, dari organisasi Senandika Cakrawala. Saat ini kami di Desa Kesongo, kita di TPS 3R yang terletak di Desa Kesongo, Dusun Ngentak Sari, di perbatasan antara Desa Kesongo dan Candirejo. Di sini, ini kami berada di Taman Demplot sayur organik dari Desa Riset. Itu Desa Riset, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Ini kita akan berbincang-bincang tentang apa itu organik dan bagaimana cara pembuatan pupuk organik. Mas, mungkin bisa dijelaskan dulu pupuk organik yang diproses di sini yang berasal dari limbah keluarga. Oh, iya. Ya. Kami memproses media tanam atau pupuk organik padat menggunakan limbah rumah tangga, dan pokoknya limbah rumah tangga. Yang kedua ada koi atau kotoran hewan. Yang ketiga endapan rawa pening. Kenapa kita menggunakan 3 bahan itu? Karena satu, saya meyakini limbah rumah tangga itu bahan baku yang sangat melimpah dan tidak akan habis. Selagi di dunia ini masih ada manusia, di situ masih ada limbah rumah tangga. Yang kedua, kita menggunakan koi, kotoran hewan. Kotoran hewan, mayoritas masyarakat desa memelihara hewan, dan kami sangat mudah untuk mendapatkan bahan baku itu. Yang ketiga, endapan rawa pening. Karena kita di pesisir rawa pening, kita mempunyai harta karun. Kita mempunyai tambang endapan rawa pening atau gambut yang di situ melimpah ruah dan kita bebas mengambil, tidak dipungut biaya. Itu salah satu kekayaan kami. Bagaimana alasan kami kok mau mengelola ini pupuk padat, karena kami akan kaya dengan bahan bakunya. Seperti itu. Dari 3 itu kami olah menjadi pupuk padat, pupuk organik padat dengan proses fermentasi. Gitu. Mas, mau tanya, yang dari limbah rumah tangga itu kan berupa organik yang masih campur. Iya. Yeah. Nah, ini tahapan pemrosesannya bagaimana? Oh iya, sangat menarik ini. Desa Kesongo ini adalah salah satu desa yang sudah mengelola sampah rumah tangga, Pak. Jadi dari rumah tangga itu kita kasih karung-karung atau keranjang-keranjang yang setiap 2 hari sekali kami ambil. Dari tim pengambilan sampah, kami ambil, kita kumpulkan, membawa tosa, karena kita belum mempunyai armada yang rodanya 4, kita masih menggunakan tosa. Dari itu kita bawa ke TPS 3R, ini pusat pengumpulan sampah dari Desa Kesongo. Dari TPS 3R, nanti sampah itu kita masukkan ke dalam mesin itu, Pak. Namanya apa ya itu? Yang berjalan sendiri itu. Conveyor. Di situ kita pilah, Pak. Kita pilah. Yang langsung bisa kita jual seperti botol, plastik dan lain-lain, kita ambil besi dan lain-lain. Sisanya masuk ke dalam mesin. Mesin itu sudah otomatis memilah antara organik dan non-organik. Yang organik tercacah menjadi bubur sampah, yang non-organik kena blower akan terbang menuju ke bilik non-organik gitu. Yang organik terus kita ambil, kita bawa ke ruang proses fermentasi. Oke, nah ya. Ruang proses fermentasi. Artinya misal nih, kita ambil contoh ada dedaunan, ada kulit buah pisang misalnya. Yeah. Nah, ini tentu ada proses pembusukan yang berbeda waktu. Iya, betul. Bisa dijelaskan, Mas, ruang-ruang atau step-stepnya, misalnya untuk daun pisang ini kan butuh waktu. Ini gimana pemilahannya? Nah, gini, kebetulan mesin kami itu sudah mesin yang menggiling menjadi bubur, Pak. Jadi setelah masuk di dalam mesin itu bentuknya sudah bubur sampah. Jadi bubur sampah itu adalah mempercepat bagaimana bakteri nanti akan memproses fermentasi, seperti itu. Jadi dari hasil mesin itu kita bawa ke dalam sebuah gudang ini gedung untuk pembuatan pupuk padat. Dari situ kita fermentasi, kita campur menggunakan bakteri, dan kita tambahkan trichoderma atau fungisida hayati, karena itu sangat dibutuhkan untuk tanaman juga. Dari situ kita fermentasi selama waktu yang kita butuhkan.
seminimal mungkin proses fermentasi adalah 14 hari untuk sampah, karena sampah itu beragam ya, beraneka macam, jadi butuh waktu yang identik agak lama. Kalau kohe atau endapan rawa pening itu mungkin cukup cepat seperti itu. Oke. Nah, minimal 14 hari untuk sampah organik dari keluarga. Kemudian akan diproses mix dengan kohe dan endapan rawa pening, ya betul. Ini gimana Mas ceritanya? Ada perbandingan, bagaimana mix-nya, komposisinya? Kebetulan kita lagi proses riset ini Pak. Jadi untuk murni organik juga kita ada. Untuk murni endapan rawa pening juga kita ada. Murni kohe ada. Bahkan campuran 3 komponen itu juga ada. 2 komponen ada. Dari kohe sama endapan sendiri ada. Kohe sama residu sampah ada. Residu sampah dengan kohe saja juga ada. Murni natural per item juga ada. Campur tiganya juga ada. Tapi yang campur tiga-tiganya kita perbandingan 1:1:1. Karena untuk memudahkan pengukuran kan seperti itu. Oke Mas, sampahnya organik dari warga. Iya. Kemudian endapan rawa karena kebetulan kita berada di tepi rawa pening. Iya, betul. Sekarang mau tanya Mas, kohe ini berupa kohe apa Mas? Terus diambil dari mana Mas? Oh iya, kalau kohe kebetulan kita di riset ini juga ada riset pakan Pak, riset pakan domba. Jadi kita punya domba Pak, yang di situ untuk memenuhi kebutuhan kami walaupun belum maksimal. Tapi warga sekitar sini yang terkhusus di atas jalan, yang daerah Banjaran, Kroto dan Terbonan itu masuk bagian desa Kesongo. Di sana mayoritas juga beternak Pak, beternak sapi dan domba. Dari situ selama ini dia kebingungan untuk bagaimana limbah ini mau dibawa kemana. Dan alhasil dibuang di kali. Nah ini adalah tambang emas kok dibuang di kali. Hanya keprihatinan kami, kita minta Pak. Awalnya kita minta, kita proses. Setelah ini menjadi bahan baku kok ada nilai ekonominya, sekarang kita beli Pak. Jadi kita tidak minta, kita beli sama warga-warga yang mempunyai kohe. Walaupun belinya nominalnya bahasanya kita jasa untuk madai di karung itu gitu. Oke, Mas. Pengambilan sampah dari keluarga sudah dilakukan oleh armada, melalui tentunya pemerintah desa. Iya. Bumdes mungkin ya Mas ya? Iya. Oke. Kemudian pengolahannya juga sudah dilakukan melalui apa Mas? Padanya Bumdes juga. Bumdes, iya. Kemudian pengaplikasiannya Mas. Ini saya lihat kan di sini banyak nih sampling tanaman. Ini bisa diceritakan Mas, proses awalnya bagaimana terkait pembuatan apa ini? Demplot ya. Iya. Demplotnya dan seterusnya Mas. Oh ya, ini kita emang kalau kita produksi, promosi, kita tidak membuktikan sendiri kan nanti omong kosong ya Pak ya. Jadi di tempat pengolahan pupuk padat ini, saya bekerja sama dengan teknisi di sini di pertanian, ada Mas Yumam yang menangani di pertanian di sekitar TPS 3R. Barangkali ada teman-teman berkunjung berarti langsung melihat ini loh, itu yang bercerita nanti tanamannya, bukan saya. Ini salah satunya saja dari demplot kami yang berada di Desa Kesongo. Ada beberapa kita demplot padi, ada di sebelah situ ada 2.500 meter. Juga hortikultura ada di belakang balai desa, ada daerah Weru, dan masih banyak di warga-warga kami yang menggunakan media tanam kami untuk dilakukan menanam cabai, tomat, terong di pekarangan rumahnya masing-masing untuk ketahanan pangan seperti itu. Jadi untuk pengaplikasiannya khusus warga Desa Kesongo tetap kita dengan senang hati bisa menggunakan pupuk kami. Tapi untuk di luar warga Desa Kesongo kita komersilkan dengan bahasa untuk pengganti jasa pembuatan seperti itu. Untuk kalangan sendiri Pak, ya. Jadi ketahanan pangan dimulai dari keluarga. Iya, jadi, betul. Mas, untuk media yang dibuat ini untuk warga Kesongo free gitu ya Mas ya? Iya. Okay. Sudah berapa banyak Mas keluarga yang mengaplikasikan menggunakan media ini Mas? Sasaran kami untuk tahap tahun ini di 2024 dalam satu dusun satu RT dulu Pak. Jadi dalam satu RT itu bagaimana kok cuma satu RT, untuk mengoordinirnya mudah. Ya itu pilot projectnya mudah. Dan nanti warga sendiri yang akan berbicara atau menjadi marketing kami. Karena ketika saya share di online,
di luar sudah booming, desa tidak menggunakan kan terus nanti gimana kan gitu. Hanya kita berangkat dari desa dulu, baru kita melebarkan atap kami seperti itu. Jadi desa dulu biar memanfaatkan, biar membuktikan, setelah desa sudah mengakui kualitasnya bagus dan lain-lain, baru dari situ nanti gedok tular seperti itu. Oke, Mas Deki, untuk aplikasi tanaman yang sudah panen di mana yang mana, Mas? Oh, kalau apa, Mas? Oh ya, kemarin kita sudah melakukan proyek riset padi, Pak. Jadi padi itu sudah panen, sekarang sudah ditanami kembali dengan menggunakan proyek ini lagi dan penangannya lebih intens. Kalau kemarin kan baru coba-coba ya. Kita menggunakan organik untuk padi. Alhamdulillah hasil panennya sedikit meningkat, tapi tidak signifikan, Pak. Karena apa? Karena emang kita kelemahannya di pupuk padat, karena ketika sekarang petani itu sangat praktis ya, menggunakan pupuk kimia sedikit sudah selesai, padat harus banyak. Karena emang kita adalah itu pembenah atau kita membuat ekosistem baru di dalam sebuah pertanian. Kalau dulu sebenarnya konsepnya gini, Pak. Pupuk padat itu adalah di situ budidaya bakteri. Kenapa kok sekarang tanah bantat? Karena kena pestisida, fungisida, insektisida, hanya apa, bakteri di dalam sebuah tanah itu mati, hanya pengoreannya tidak seimbang, akhirnya tanah bantat. Yang dulu itu lendut itu selutut, sekarang sudah sepolok gitu. Nah, hanya kita kembalikanlah konsep itu, bagaimana kita budidaya bakteri dalam sebuah lahan dengan menggunakan istilahnya perombak tanah itu, kita menggunakan media tanam seperti itu. Harapan kami dari pergerakan pelan-pelan ke pertanian untuk menyadarkan petani bagaimana kita menyuburkan tanah, bagaimana kita membenah tanah kembali. Nah, salah satu terobosannya ini adalah kita menggalakkan menggunakan media tanam ini agar ekosistem di dalam tanah nanti seimbang kembali gitu. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Pak. Ya. Wah, ini apa, Mas? Niki lagi lihat-lihat tanaman. Tandurannya keren. Ya. Mas Deki. Yeah. Saya kan sering nih lewat depan jalan sini lihat. Yeah. Desa riset desa Kesongo, ya betul, Pak. Kabupaten Semarang. Yeah. Terus saya lihat sini ada pengelolaan sampah, tapi Yeah. kalau tanaman nih. Iya, Pingin Pak. Mas, pingin belajar. Nggih. Aku ngejak ibu-ibu PKK Nggih. atau kelompok tani Nggih. atau ini anak-anak sekolah sekolah. juga. Oh, sangat boleh, Pak. Untuk Rene, Rama? Boleh. Nah. Kita siap, senang hati, kita buka dengan lapang dada, Pak, gitu. Kira-kira mau disampaikan apa? Nek misal kelompok mau dulan Rene, Mas. Wah, kalau mau ke sini, Pak, terima kasih sangat dari kami. Di sini nanti kita akan menduduh benih-benih intan di dalam nilai-nilai budaya leluhur, Pak. Gitu. Apa baik kuwi? Oh, di sini Indonesia adalah kaya raya, Pak. Oke. Sesuatu yang dianggap jijik di masyarakat pun ternyata di situ adalah nilai intan yang luar biasa. Kan gitu. Sampah luar biasa. Iya. Benar pengelolaan, benar pengaplikasian, maka akan kembali lagi ke tubuh kita. Iya, betul. Kemudian akan kembali lagi berupa limbah yang kita sebut, tetapi ternyata itu juga diperlukan untuk kehidupan tanah. Iya, itu betul, sendiri. Pak. Ternyata hidup itu adalah cuman berputar, Pak. Luar Iya, biasa. berputar siklusnya. Mas Deki, ini keren sekali. Nggih. Desa Kesongo dengan TPS 3R-nya bisa disampaikan ke teman-teman yang melihat melalui tayangan ini terkait dengan pengelolaan sampah di TPS 3R ini, Mas. Oh, nggih. Monggo teman-teman dimanapun kalian berada, sampah adalah sesuatu yang menjadi nilai lebih di masyarakat. Jadi jangan takut dengan sampah dan jangan istilah pun jauh-jauh dengan sampah. Dekatilah sampah, peluklah sampah, kelolalah sampah. Sampah akan menjadi berharga di sebuah nilai-nilai kebudayaan, sampah akan berharga di sebuah nilai kemasyarakatan, dan sampah adalah sangat berharga di nilai pertanian. Gitu. Oke, keren sekali, luar biasa. Sahabat desa, sahabat tani, sahabat kreasi, satu hal yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan
ini juga menjadi satu edukasi bagi kita semua, sekaligus menjadi literasi untuk semuanya. Dan nggak usah jauh, kita yang berada di Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang loh guys ya. Itu sangat luar biasa. Tuntang, sekali lagi Tuntang. Dan di konten kami akan terus mengungkap tentang potensi yang ada di Tuntang. Salam Merdesa, bertani untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.